Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap Allah Ta'ala, mari kita mulakan ibadah pada pagi hari ini. Kita dalam membuat video dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya langsung aja sesi tanya jawab. Ya. Pertanyaan yang pertama. Saat penaklukan Islam semakin luas, para sahabat yang merupakan tokoh di zaman itu terdorong untuk menaklukkan suatu daerah lain dengan membawa ilmu mereka masing-masing. Para tabi'in, murid mereka itu belajar dan menimba ilmu, sehingga selanjutnya tumbuhlah berbagai macam pendapat dan perguruan tafsir. Sebutkan daerah-daerah mana sajakah yang ditaklukkan? Jadi saking apa nih yang tadi yang sudah dijelaskan ya, tersebar menjadi di daerah Islam itu tersebar ada 3, yaitu Mekah, Madinah, dan Irak. Nah, masing-masing dari kota itu mempunyai mendirikan sebuah perguruan. Nah, yang terkenal itu yang di Mekah itu Ibnu Abbas, yang di Madinah itu Ubay bin Ka'ab, terus yang di Irak itu adalah Ibnu Mas'ud. Guys, ada 3 ya berarti ya? Ada 3. Selanjutnya, siapakah tokoh-tokoh yang menaklukkan 3 kota tersebut? Udah disebutin ya tadi ya? Terus nomor 3, setiap perguruan memiliki murid atau mufasir terkenal dari kalangan tabi'in. Siapa sajakah para mufasir yang di perguruan Ibnu Abbas? Sebutkan beserta penanda ia terkenal. Jadi yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi yang di kota Mekah ini kan Ibnu Abbas. Nah, beliau memiliki murid-murid yang cukup dikenal, bukan cukup, memang terkenal di kotanya, di daerahnya, dengan kepintaran dan kecerdasan. Seperti yang pertama itu Mujahid bin Jabir yang memiliki panggilan Abu Hajjah Al-Maki. Nah, ulama tafsir ini beliau terkenal, bahkan Imam Zahabi berkata, para qurra dan para mufasir yang tanpa cermin dan nggak ada kembarannya gitu, dengan saking pintarnya gitu. Nah, yang kedua itu atau Ibnu Abi Ribah. Nah, kan beliau tuh tumbuh di Mekah. Menurut Yahya bin Sa'id itu mengatakan bahwa Atha merupakan seorang musafir yang paling baik sholatnya. Terus juga dia memiliki mengikuti ahli fikih yang sepuh gitu kan, karena kitabnya itu mengarahkan ke fikih ya. Terus yang pasti insya Allah dapat dipercaya dalam riwayat Ibnu Abbas gitu, karena salah satu murid Ibnu Abbas kan yang cukup dikenal. Terus yang ketiga itu
Ikrimah, Maula Ibnu Abbas. Nah, yaitu seorang penyair yang masyhur, yang memiliki kemuliaan, keagungan yang banyak. Terus yang empat itu Taus Ibnu Kaisan Ibnu Kaisan Al-Yamani, yang dikenal sebagai penafsir yang menjaga gitu, jenius serta cerdas gitu. Terus yang kelima itu Sa'id bin Jabar, ulama yang merupakan seorang penafsir ulama yang waro, yang memiliki pengikut terbesar dan memiliki sifat yang dikenal sebagai orang yang lembut gitu. Jadi masing-masing memiliki kelebihan sifat yang cukup dikenal, sifat baiknya yang cukup dikenal, sehingga ia dapat dipercaya sebagai penafsir yang baik. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Siapa saja kan mufasir yang terkenal dari perguruan Ubay bin Ka'ab? Sebutkan beserta tanggal beliau wafat. Yang terkenal beliau ya tadi kan udah tuh yang murid-murid Ibnu Abbas. Nah, terus abis itu ada tuh yang di Madinah itu murid-muridnya yang cukup terkenal, memang terkenal itu murid-muridnya Ubay bin Ka'ab. Itu yang pertama adalah Muhammad Ibnu Ahmad bin Qarzi. Nah, beliau meninggal pada ada yang lewat 117 Hijriah. Nah, yang kedua itu Abu Aliyah Riyah. Beliau wafat 95 Hijriah. Dan Zaid ibnu Aslim, beliau wafat 136 Hijriah. Oke. Selanjutnya itu sebutkan mufasir dari perguruan Ibnu Mas'ud dan sebutkan tanggal wafat beliau. Nah, Ibnu Mas'ud ini kan tadi di Irak ya, karena Ubay di Madinah tadi. Terus Ibnu Abbas di Mekah. Nah, si yang di Irak ini nih murid-muridnya yang terkenal itu yang pertama adalah Hasan ibnu Yasir Al-Baswari. Hasan ibnu Yasir Al-Baswari ini meninggal pada tahun 110 Hijriah. Terus yang kedua ini Masruq ibnu Ajda. Nah, namun ini kan saya belum menemukan di kitabnya, tidak tertulis. Sayanya kurang memahami mungkin. Terus yang ketiga itu Qatadah ibnu Da'amah. Meninggal pada tahun 500
55 Hijriyah. Terus kemudian ada atau Kharami atau Al-Kharami. Nah, beliau ini meninggal pada tahun 135 Hijriyah gitu. Ya, selanjutnya. Nih, mengapa Mujahid Ibnu Jabar dipercaya untuk meneruskan kitab tafsir Jalalai yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas? Nah, jadi kan ketika Ibnu Abbas itu kan sedang menafsirkan kitab Allah ya. Nah, jadi karena hasil tafsirannya belum selesai, maka Mujahid Ibnu Jabir itu meneruskan. Nah, beliau dapat dipercaya karena beliau ini mampu membacanya dan mampu memahaminya, terus dan juga bisa mentadaburi, bahkan ia mampu menyikapi rahasia-rahasia setiap perincinya sehingga dapat memahami hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang ada di dalam kandungan tersebut. Oke, selanjutnya, siapa sajakah murid-murid Atta Ibnu Abi Ribah? Sebutkan murid-murid dari Atta Ibnu Abi Ribah. Atau maaf, Atta. Atau Ibnu Abi Ribah gitu. Jadi Ibnu Abi Ribah juga mempunyai murid-murid kan ya, karena kan ya gitu agar ilmunya itu lebih bermanfaat, karena ya gitu setiap tabi'in ulama mempunyai murid-murid, terus mempunyai murid-murid gitu. Nah, kayak dari sahabat mempunyai murid, nah muridnya sahabat mempunyai murid gitu kan. Nah, si Atha Ibnu Jabar ini, Ibnu Jabir kan ya? Jabar. Itu adalah Yakub, terus Abu Ishaq, terus Mujahid juga salah satu ininya, terus Al-Zuhri, terus Ayyub, Suhtiyani, terus Abu Al-Zubair, terus Al-Ahkam, terus Al-Hakam bin Utaibah, terus Al-Mas, terus Al-Auza'i, terus Ibnu Juraij, terus Abdul Karim Al-Jarjani, terus Amr bin Bihar, dan lain-lain, masih banyak sebenarnya, cuman itu yang mungkin lebih terkenal. Apa? Sibuk ya Bu ya. Mau gimana lagi? Selanjutnya,
jelaskan secara singkat tentang kota Mekah yang ditaklukkan. Jadi, kan yang di kota Mekah itu kan yang menaklukkan kota Mekah, maksudnya dalam sebuah tafsir itu sahabat Rasulullah itu Ibnu Abbas kan ya. Nah, jadi di Mekah ini berdirinya sebuah perguruan yang digurui oleh Ibnu Abbas tadi itu yang terkenal yang baru disebutkan merupakan golongan maula. Nah, maula ini apa sih? Itu maula itu sahaya yang telah dibebaskan. Jadi masing-masing periwayat tafsir Ibnu Abbas yang sampai pada tangan murid-muridnya tidak sama semuanya gitu. Jadi tidak sama rata. Jadi ada beberapa yang sedikit dan ada beberapa yang banyak gitu. Jadi masing-masing memiliki penilaian, kepercayaan, dan kredibilitasnya masing-masing gitu. Selanjutnya itu jelaskan yang di kota Madinah. Ya. Jadi yang di kota Madinah seperti halnya di kota Madinah yang berdirinya sebuah perguruan yang didirikan oleh Ubay bin Ka'ab itu lebih dikenal dari bidang tafsirnya yang pendapat-pendapatnya tentang tafsir yang banyak dinukilkan oleh generasi sesudahnya gitu. Oke. Lalu jelaskan yang di kota Irak. Nah, kota Irak pun kan dapat sebuah perguruan yang digurui oleh tadi siapa? Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud yang dipandang cikal bakal mazhabnya ahli ra'i. Nah, tabiinnya dikenal dalam bidang tafsir yang masyhur gitu, yang ya terkenal dengan kemasyhurannya gitu murid-muridnya. Selanjutnya itu apa sih perbedaan-perbedaan dari ketiga kota yang ditaklukkan itu? Jadi Mekah, Madinah, Irak. Masing-masing kota dari tiga itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari beberapa aliran. Nah, dan dari beberapa aliran ini, dari beberapa aliran ini adalah suatu coraknya. Jadi aliran Mekah, Madinah ini masih cenderung bercorak tradisional, dalam arti maksudnya itu lebih banyak menggunakan riwayat-riwayat, sedangkan yang di Irak ini itu mulai muncul corak tafsir bin al-Ra'yi. Nah, rasional tadi kan baru saja disebutkan bahwasanya hal ini terjadi karena kondisi geografi Irak yang cukup jauh dari Madinah sebagai pusat studi hadis gitu. Kalau Madinah dan Mekah kan deket ya. Terus sehingga mereka ini cenderung menggunakan ar-ra'yu ijtihad ketika tidak ditemukan riwayat. Nah, di samping hal itu secara politis tradisi penafsiran yang cenderung rasional itu juga mendapatkan dukungan dari Gubernur Ammar bin Yasir yang diangkat oleh salah satu khalifah yaitu Umar bin Khattab. Terus sikap apa aja yang harus kita respon tentang kualitas?
para mufasir jika tafsirannya itu tidak independen. Jadi Respon apa yang harus kita tunjukkan? Jadi Mas tadi kan yang sudah dijelasin ya bahwasanya tuh masing-masing para tabiin, mufasir itu memiliki sifat yang berbeda-beda macam-macam gitu. Nah, sebagian ulama keputusan hal ini tuh sebagian ulama berpendapat bahwa tafsir mereka itu tidak harus dijadikan sebuah pegangan gitu. Ya karena para tabiin murid-muridnya tadi Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab begitu, sama Mas'ud, Ibnu Mas'ud ya tadi, ya pokoknya itu. Ya, ada Ibnu Mas'ud, ya kan? Apa? Iya, ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan benar. Aku lupa. Tidak menyaksikan peristiwa-peristiwa atau kondisi atau situasi turunnya Al-Quran sehingga mereka bisa saja salah persepsi, salah memahami. Namun banyak mufasir juga berpendapat bahwa hasil tafsir mereka itu dijadikan sebuah pegangan karena mereka juga kan menerimanya dari sahabat Rasulullah itu gitu. Yang tadi itu disebutkan. Nah, jadi tidak asal berpendapat gitu. Asal, wah ini begini, wah begini, baca berpendapat. Enggak, jadi mereka sudah bertanya, sudah mencari ilmunya dulu gitu. Jadi jika pendapatnya yang kuat sudah jadi pendapat jika sesuatu itu berpendapat yang kuat itu merupakan gimana ya? Jadi jika pendapat yang kuat yang sudah dalam sesuatu itu kita harus wajib menerima dan tidak boleh meninggalkan. Gimana sih? Jadi dalam sesuatu yang sudah disepakati oleh para tabiin. Nah, disepakati oleh para tabiin itu tidak boleh ditinggalkan dan harus menerima, wajib menerima karena mereka sudah benar-benar memutuskan dengan suatu pegangan-pegangan yang tidak asal gitu. Karena kan ya itu, jadi suatu permasalahan atau enggak sesuatu hal yang sudah disepakati itu tidak boleh diragukan karena mereka juga udah menyepakati hal tersebut gitu. Misalkan tentang permasalahan haji gitu. Nah, mereka menyepakati begini. Nah, itu karena jangan karena mereka memiliki sifat yang begini. Nah, kita tuh meragukan. Jangan, karena mereka sudah menyepakati dan kesepakatan mereka tuh juga mempunyai pegangan, jadi wajib menerimanya gitu. Oke. Ada nggak sih dalil tentang mengambil suatu pendapat para mufasir? Jadi ada nggak? Ya, Ibnu Taimiyah itu menukilkan pendapat Syu'bah bin Hajjaj ya, bahwa pendapat para tabi'in bukanlah suatu hujjah bagi orang lain yang tidak pendapat dengan mereka gitu. Karena ini merupakan suatu pendapat yang benar. Jika mereka berpendapat sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi, maksudnya yang sudah disepakati, ya tadi tidak boleh ditinggalkan dan wajib menerimanya. Begitu pula sebaliknya gitu. Kalau misalkan mereka pendapatnya salah, ya udah tinggalin aja. Nah, maka dari itu
kembalikanlah sesuatu, sesuaikan dengan Al-Quran, Sunnah, dan keumuman bahasa Arab serta pendapat para sahabat tentang suatu hal gitu. Jadi kalau misalkan kita ragu, masih tetap ragu, ya kita pertimbangkan aja dengan isi Al-Quran, Sunnah, keumuman bahasa Arab. Maksudnya tuh ya itu bahasa Arab kan mempunyai apa namanya mempunyai arti dan makna di setiap susunan kaidah, baik pun arti mufradatnya maupun susunan kaidahnya maksudnya. Nah, terus juga daripada para sahabat itu juga menafsirkan karena kita alih ke situ aja gitu, mengetahui benar atau salahnya hasil tafsir para tabi'in. Terus jelaskan maksud dari masa tabi'in ini. Tabi'in. Dari masa Ya. tabi'in. Jadi tafsir tetap pada konsisten dengan metode hakiki wa talakin. Nah, maksudnya penerimaan dan periwayatan. Namun setelah banyak ahli kitab yang masuk masuk Islam pada para tabi'in ini, maksudnya banyak menukil dari mereka cerita-cerita Israiliyat yang kemudian dimasukkan ke dalam tafsir. Pendapat-pendapatnya jadi dimasukkan ke hasil tafsirannya gitu, hasil karya tafsirannya. Contohnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salim, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabih, dan Abdullah Malik bin Abdul Aziz bin Jurej. Nah, di samping itu pada masa ini tuh mulai timbul silang pendapat mengenai status tafsir yang diriwayatkan dari mereka, karena banyaknya pendapat-pendapat mereka, saking banyaknya itu jadi banyak pula saking banyaknya itu timbullah suatu status tafsir hasil apa namanya ya. Namun demikian pendapat-pendapat tersebut sebenarnya hanya bersifat keragaman pendapat gitu, berdekatan satu dengan yang lain, dan perbedaan itu hanya dari sisi redaksional, bukan berpendapat yang bersifat kontradiktif. Jadi itu maksudnya hasil tafsir ini tuh apa namanya, dengan hasil tafsir ini tuh memiliki memiliki perbedaan namun dalam kesatuan yang sama gitu, saling menyikapi, saling menyempurnakan gitu. Kayak misalkan kan aku ya punya beberapa buku tafsir. Nah, ketika aku baca tafsir, ada dua tuh, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain itu tuh hasil tafsir di Ibnu Katsir ini nggak ada yang nggak ada di Jalalain, dan begitu juga ada yang di Jalalain tapi nggak ada yang di Ibnu Katsir. Jadi tapi maksud dan tujuan tuh hasil tafsirnya tuh sama gitu maknanya. Cuman mereka ada atau enggaknya pendapat apa namanya tulisan tafsirnya tuh ya itu masih dalam satu yang sama, maksudnya. Selanjutnya ini karya-karya siapa sajakah yang
berpengaruh dalam kehidupan kita sampai saat ini karyanya. Jadi kan saking banyaknya penafsir kitab gitu. Itu tuh yang dikenal, yang terkenal hingga saat ini tuh ya tadi Ibnu Abbas, kota udah ya. Selanjutnya itu udah kan? Siapakah? Bukan, Ya, salah. Iya, jelek. Dulu tuh. Karena aku nanya siapa karya kitabnya siapa yang sangat berpengaruh gitu. Oh, iya itu. Jadi contohnya, iyalah itu Muhammad bin Jarir Tabaroni. Nah, terus habis itu ada Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Terus ada Imam Muddin Abu Fida pokoknya Imam Muddin. Terus ada Jalal ad-Din dan lain-lain. Nih. Siapakah para mufasir yang diambil atau dipilih atau diketahui oleh Sufyan ats-Tsauri? Jadi yang diketahui Sufyan ats-Tsauri. Jadi kan si Sufyan gimana ya? Jadi banyak penafsir di Mekah kan. Nah, Sufyan ats-Tsauri ini menyebutkan para penafsir yang ada di Mekah, yaitu ada Sa'id bin yang beliau ketahui itu adalah Sa'id Ibnu Jabir tadi, Mujahid, Ikromah. Nah, kemudian ada tuh pendapat Dohak bahwasannya bukan Dohak tapi Qatadah itu mengatakan bahwa yang lebih alim penafsirannya itu adalah Sa'id bin Jabir. Ya pokoknya tuh kan ada 4 kan tadi, Sa'id bin Jabir, Mujahid, Ikromah, dan Dohak. Nah, kemudian ada fatwa Qatadah mengatakan bahwasannya penafsiran yang lebih alim, yang lebih bagus itu hasil tafsirannya adalah Sa'id bin Jabir. Udah tadi pertanyaan terakhir. Ya udah. Ya, aku nanya ya. Ya udah, dalam file. Yang pertama, ada beberapa keistimewaan dalam gaya bahasa Al-Quran. Nah, apa aja? Ada berapa? Dan apa aja? Al-Quran ini kan dengan gayanya yang menakjubkan dan
apa ya, bertentangan gitu dengan metode-metode manusia. Nah, banyak hal khusus atau keistimewaan memperindah gaya bahasa itu, yaitu ada 7. Ada 7 keistimewaan atau kekhususan ciri khas gitu yang memperindah gaya bahasa Al-Quran itu. Jadi terdapat 7. Apa aja? Kalau di Ulumul Quran ini ada 7 Ya, apa aja? di buku. Salah satunya itu yang pertama itu terwujud dari sistem fonemiknya dan keindahan linguistiknya. Tahu kan fonem apaan? Gitu. Suara. Oh, iya, lupa. Suara. Terus kalau linguistik itu bahasanya. Oh. Terus yang kedua, ada 7 sih sebenarnya, cuma ngasih 2 aja ya dulu. Soalnya nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya menyebutkan itu. Nah, yang kedua itu setiap orang yang membacanya itu akan merasakan kemegahan atau keagungan dari Al-Quran itu. Insya Allah. Lanjut. Terus sebutkan al-khosoh khamisah. Al-Khosoh Khomisah. Al-Khosoh Khomisah itu keistimewaan yang kelima, yaitu adalah apa ya? maaf lupa. Apa manusia. Apa, Bu? Itu Ini kalau udah selesai Evan. bilang ya, takutnya nggak record. Itu masih di record sama kamu. Ya, maksudnya takutnya waktunya habis. Oh, iya. Nah, yang kelima ini, tapi lihat dulu. Kan dulu, Bu, sama. Itu keahlian dalam penguasaan perkataannya dan makna ini menyatakan arti yang sama dalam berbagai kata dan dengan cara yang berbeda, semuanya sangat indah. Jadi setiap katanya tuh kan ada yang memiliki arti yang beda, terus ada juga makna-makna yang beda kan gitu. Jadi yang kelima. Terus keistimewaan. Kan itu kan ada 7 keistimewaan kan? Nah, apa aja tuh maksudnya? Sebutkan. Yang keberapa? 7 keistimewaan itu apa aja? Sebutkan 7 keistimewaan yang ada di ilmu Quran tuh. Yang masuk dari di ilmu Quran. Ilmu Quran. Oh, ya itu yang pertama. Itu dalam sistem fonemiknya dan linguistik keindahan linguistiknya atau bahasa, keindahan bahasa. Terus setiap orang ini bisa merasakan kemegahan atau keagungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, terus menyenangkan akal atau pikiran, emosi. Jadi Al-Quran itu membahas tuh pikiran dan hati
dan menyatukan kebenaran dan kebaikan. Tuh. Jadi dapat menenangkan pikiran, menyenangkan pikiran, terus dapat menenangkan emosi. Terus isinya yaitu menyatakan kebenaran dan kebaikan gitu. Nah, terus keutamaan, insyaallah. Keutamaan yang pertama awal. Al-Khassas awal. Al-Khassas awal itu tadi udah disebutin sih, cuman bingung sih bikin pertanyaannya gimana. Jadi yaitu terwujud dalam sistem fonemik, suaranya, katanya, terus linguistik, keindahan bahasanya. Ya udah sebutin 7 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebutin semua. Yang pertama kan tadi udah ya. Terus yang kedua itu setiap orang dapat merasakan keagungan dan merasakan kemegahan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu menyenangkan akal, pikiran, dan emosi. Al-Quran ini membahas pikiran dan hati. Terus juga menyatakan suatu kebenaran dan kebaikan. Tuh. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini kualitas penuangan Al-Quran ini dan ketentuan narasinya ini merupakan paduan tunggal. Gitu. Terus keahliannya dalam penguasaan. Yang kelima itu keahlian dalam penguasaan perkataannya. Yang tadi kan udah dijelasin juga. Jadi punya katanya kadang ada yang beda maknanya, kadang katanya sama gitu. Arti yang sama dalam berbagai kata dan dengan cara yang berbeda, semuanya sangat indah. Terus yang keenam itu Al-Quran dikumpulkan antara kalimat dan pernyataan. Yang ketujuh, pemenuhan dengan makna bersama tujuan pelafalan kata-kata. Terus sistem kata dalam Al-Quran Karim itu apa aja cangkupannya? Itu ada dalam kita dapat melihatnya itu dalam sistem morfologis dan linguistiknya. Terus mulai aktif ya Bu adenya. Iya nih. Kalau udah jam segini berisik. Apa aja jadi ibu. Ya. Lanjut Bu. Bu. Iya. Jadi kata-kata tentang Al-Quran ini dalam sistemnya itu dapat dilihat dari morfologis dan linguistiknya. Tuh. Lanjut. Surat apakah? Sebutkan surat yang menjelaskan bahwa ada dalam Al-Quran yang yang menjelaskan bahwa ada kata dalam Al-Quran yang melampaui batas. Itu dijelaskan dalam surat An-Najm ayat
ayat 22. Bunyinya itu, Oke. baca bismillah dulu nggak? Allah. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tilka iza kismatun diza. Gitu. Artinya itu yang demikian itu ditentukan, yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Jadi maksudnya itu kan dia itu berasal dari lafaz jazaha yazihu, yang artinya itu berlaku aniaya dan melampaui batas. Jadi di situ tuh pokoknya surat ini tuh menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang menyembah berhala gitu. Terus Allah Subhanahu wa taala tuh berkata ini aku lupa kan jadinya. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan gitu. Jadi kan di zaman itu tuh mereka menyembah patung Al-Lata dan Al-Uzza, berhala Al-Lata Al-Uzza. Nah, di situ Allah menjawab dia, jadi itu tuh suatu pembagian yang tidak adil gitu. Terus di situ juga Allah menanyakan apakah berhala yang kamu sembah itu dapat memberikan manfaat gitu, dapat memberikan manfaat kepada kamu. Dan padahal orang-orang mukmin ini dia tahu gitu sebenarnya itu berhala itu enggak membantu gitu, enggak dapat memberikan manfaat. Buktinya pas perang Badar itu tetap aja ada perang walaupun mereka menyembah patung berhala itu. Lanjut ya, Bu. Idza ismatu biro biza. Idza qismatun biza, apa maksudnya? Yang tadi udah dijelaskan kan. Coba jelaskan terjemah dari Al-Qamar ayat 36. Al-Qamar ayat 36. Al-Qamar ayat 36 itu yang bunyinya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzarahum batsyatana fatamarau bin nuzur. Yang artinya, dan sungguh dia telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Jadi di buku ini tuh menjelaskan makna dari kan ini manzalika lafazah an-nuzur. Jadi jamaknya nazir. Pokoknya ini penjelasan tentang satu kata yang artinya itu peringatan gitu. Sebuah peringatan. Gitu deh. Soalnya aku belum ngertiinnya belum ini. Jadi gitulah. Yaudah, yuk kita cukupkan video pada hari ini dengan kita sempurnakan video pada hari ini dengan berhamdalah. Majelis subhanakallahumma. Amin. Sigro. Aku matiin dulu dari